Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, mengapa orang mencari dan merindukan jumpa dengan Yesus? Ketika mereka menemukannya, apa yang mereka harapkan dari Dia? Banyak orang berusaha mencari tahu tentang Yesus. Tetapi ketika mereka menemukannya, banyak pula yang kecewa. Ada yang mengatakan ia pembual, pembohong, antek iblis, jin kafir, pelahap, dan lain sebagainya. Ada yang berhasil tinggal beberapa saat bersamanya. Namun sampai di titik tertentu, mereka jenuh dan pergi meninggalkannya. Bahkan ada yang mengatakan perkataan ini keras. Ada yang berani memilih untuk tinggal bersama dia meski terseok-seok untuk mengikutinya. Ada yang menjadi pengamat dari kejauhan. Ada juga yang menjadi tukang kritik. Ada yang menyangkal, bahkan mengkhianati Dia. Lantas, bagaimana dengan kita? Seberapa besar pencarian kita akan Yesus? Dan seberapa besar kualitas ketika kita sudah berjalan bersama Dia? Penginjil Lukas menggambarkan Herodes dengan kata cemas.
Ia cemas tatkala mendengar nama Yesus disebut-sebut di seantero daerah kekuasaannya, Galilea. Kecemasannya itu diperparah oleh kabar bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Padahal Herodes sudah memenggal kepalanya. Ada juga yang mengatakan ia adalah Elia atau nabi-nabi dahulu yang muncul kembali. Herodes bertanya-tanya dalam kecemasan dan kegalauan hatinya. Oleh karena itu, ia berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Herodes masih sekedar mendengar tentang Yesus. Tetapi apa yang didengarnya belum dia jumpai. Ia mendengar banyak mukjizat dilakukan Yesus. Lebih lagi, ia mendengar bahwa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kabarnya lagi, ia juga mendengar sayup-sayup orang mengatakan Yesus adalah Mesias, Sang Raja yang telah dinubuatkan dalam tradisi orang Yahudi. Meski Herodes mendengar, hatinya tuli, tertutup rapat. Marilah berdoa. Allah Bapa pencipta segala sesuatu, Engkau memanggil dan mengutus kami untuk memelihara dan mengelola alam semesta ini. Mampukanlah kami untuk dengan tekun dan setia melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.